silakan dipimpin doa terlebih dahulu. Sebelum mulai pelajaran kali ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa setelah salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadir semua? Ada yang tidak hadir? Saya absen dulu ya. Asep Sebastian, Nyala Lusianti, Hanandra Putranto, Hilda Damayanti, dan sakit kita doakan ya semoga cepat sembuh. Amin. Oke baik, udah siap belajar ya? Oke, nah untuk mengetes kesiapan kalian dalam pembelajaran, Bapak akan adakan ice breaking terlebih dahulu. Oh, ice breaking? Ya. Oke, supaya kalian lebih konsentrasi lagi. Nanti Bapak ada ice breaking. Nah, ice breakingnya sederhana. Untuk ice breaking hari ini, judul ice breakingnya itu gajah dan semut. Ingat ya? Gajah dan semut. Tahu gajah? Tahu. Gajah gimana? Gajah? Oke. Gajah? Besar. Ekspresi ya. Semut? Kecil. Mudah ya? Ya. Oke. Nah sekarang dibalik kalau saya bilang gajah, ekspresinya kecil. Kalian bilang gajah besar ya, tapi ekspresi tangannya kecil. Kalau saya bilang semut kecil ya. Oke. Harus konsentrasi ya karena kita nanti akan masuk ke materi. Nanti ada beberapa permasalahan yang harus kalian pecahkan. Berarti sebelum masuk ke pembelajaran kalian harus konsentrasi terlebih dahulu. Oke, siap? Siap. Oke, sebelum dimulai kita tetap konsentrasi dulu ya. Kalau saya bilang konsentrasi, kalian bilang konsentrasi. Dimulai. Siap ya? Siap. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Semut kecil. Gajah besar. Oke, kasih tepuk tangan buat semuanya. Ini kita akan lebih konsen ke pembahasan tentang ancaman dan upaya pelestarian keanekaragaman hayati. Nah, minggu sebelumnya kita sudah belajar tentang keanekaragaman hayati ya. Nah, mengingat masa lalu supaya ingatan kalian itu ingat kembali ke masa lalu atau ke minggu kemarin. Oke. Apa yang kalian ketahui tentang keanekaragaman hayati? Ada yang tahu? Oke, Kinan? Sebaran flora dan fauna di Indonesia. Nah, ini gambar apa? Nomor 2 ke sana gambar apa? Hah? Penerbangan. Bukan apa? Ada gambar apa di sana? Oh ya, beko. Beko ya. Jangan kalau di dunia ini atau di sekitar kita tidak ada tumbuhan dan hewan, ya, maka akan ada permasalahan yang timbul, ya seperti itu. Makanya tolong dijaga flora dan fauna terutama yang ada di sekitar kita. Kalau bukan kita, harus siapa lagi? Kalau bukan sekarang, mau kapan lagi? Apa dampaknya jika sebagian spesies ini hilang dari ekosistem? Nah, kalau spesies-spesies kayak hewan, tumbuhan itu hilang dari ekosistem, apa dampak yang akan terjadi? Ketidakseimbangan ekosistem rantai makanan. Ketidakseimbangan ekosistem ya, rantai makanan bisa gini ya. Kalau misalkan harimau itu kan jadi apa? Predator ya. Nah, kalau misalkan tidak ada makanan di bawahnya, maka bisa bertahan hidup nggak harimau? Ya. Itu salah satunya ya. Setelah mengamati video ancaman dan upaya pelestarian keanekaragaman hayati, peserta didik atau kalian gitu ya, itu nanti mampu menganalisis masalah terkait ancaman kepunahan keanekaragaman hayati
kalian mampu menganalisis upaya pelestarian keanekaragaman hayati. Nah, berarti kalau tadi ada ancaman kepunahan, berarti tugas kita bersama yaitu melestarikan. Nah, dari pembelajaran ini kalian nanti harus bisa menganalisis upayanya apa saja sih untuk melestarikan supaya hewan atau flora dan fauna itu tidak punah ya. Itu harapannya di pembelajaran kali ini atau tujuan pembelajarannya. Nah, yang ketiga, nanti setelah melakukan diskusi kelompok, peserta didik mampu mempresentasikan upaya pelestarian keanekaragaman hayati di Indonesia berdasarkan hasil analisis dan observasi masalah dengan benar. Nah, sebelum dilanjut, kita akan adakan pretest terlebih dahulu. Silakan dibuka HP-nya, di scan ya, di scan. Saya kasih waktu 5 menit ya, 5 menit harus selesai. Oke. Menit ya dikerjakan, bisa dikerjakan, udah bisa masuk, udah bisa masuk ke soal pretestnya, udah. Ya, kelas 10. Di sana ada ya kelas 10 1 pilihannya. Nah, waktunya 5 menit ya. Pelestarian keanekaragaman hayati ini wajar kalau kalian kecil ya. Oke, sudah selesai semua? Nah, baik, kita lanjutkan. Nah, sekarang baru kita ke masalah yang nanti akan kalian selesaikan. Oke. Nah, pembahasan kali ini tadi kan tentang ancaman ya, tentang ancaman atau kepunahan. Dari video tadi, apa yang bisa kalian ambil? Dan masalah apa yang terjadi pada video tersebut? Ella? Karena penebangan hutan itu dilakukan secara liar sehingga para fauna yang ada di perkebunan tersebut punah. Nah, ya, tadi ada hewan apa saja? Ya, pokoknya tadi ada hewan ya. Ada berapa hewan? Nah, ketika penebangan hutan secara liar, tadi deforestasi untuk kepentingan ekonomi dan lain-lain, ternyata itu mengakibatkan terancamnya flora dan fauna ya, Surili. Nah, di sini nanti ada artikel tentang Surili. Sebentar lah, dibaca dulu ya. Kenapa? Berbuat, perdagangan, ya. Kemudian pembukaan lahan untuk pertanian. Kelompoknya sama seperti yang minggu kemarin ya. Nanti boleh bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Nah, kelompok 1, ketua kelompoknya kemarin Reja Maryani ada? Pak?
Yang pertama nanti ada penilaian sikap. Nanti selama kalian berdiskusi, nanti itu akan ada penilaian ya. Yang dinilainya sopan, jujur, percaya diri, sportif, ya, tanggung jawab. Nanti akan ada penilaiannya, sikapnya. Misalkan kalian pas mengerjakan jujuran, misalkan ya. Nah, itu jadi bahan penilaian juga ya. Jadi usahakan kalian tetap kondusif walaupun duduknya berkelompok ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang badak mercua 1 atau badak Jawa. Materi pertama akan dijelaskan oleh teman saya, Kinanti Putri. Untuk yang pertama yaitu perumusan permasalahan apa yang dapat kalian selidiki dari video dan artikel. Jadi menurut video dan artikel yang sudah kami diskusikan, yaitu permasalahan yang sudah kami temui, yaitu tentang penyebab punahnya badak Jawa dapat dikaitkan dengan beberapa faktor. Yang pertama termasuk perburuan legal, hilangnya habitat dan hilang. Untuk materi kedua akan dijelaskan oleh Reza. Oke, untuk berdasarkan rumusan yang dibuat di nomor 1, apa saja penyebab terjadinya masalah tersebut? Yang pertama adalah pemburuan ilegal. Pemburuan ilegal sendiri terjadi sudah sejak lama dan semakin sekarang pada penjelasan itu semakin sedikit karena untuk badak itu culanya bisa dianggap sebagai trofi ataupun harganya mahal juga di pasar gelap. Dan yang kedua adalah hilangnya habitat. Hilangnya habitat ini dikarenakan seperti pembakaran atau pengumpulan hutan. Dan yang ketiga adalah perubahan iklim. Perubahan iklim sendiri terjadi karenanya perubahan iklim, dan perubahan iklim ini tidak bisa dicegah karena kita sendiri sebagai manusia yang telah mulai perubahan iklim tersebut. Materi ketiga akan dijelaskan oleh Ketiga, bagaimana penanganan atau upaya kalian terhadap masalah tersebut. Penanganan dan upaya terhadap masalah yang pertama, perlindungan habitat. Kemudian deforestasi ke alam dengan baik. Kemudian pemulihan ekosistem. Kedua, pengendalian perburuan ilegal. Perlu dilakukan penegakan hukum yang ketat terhadap perburuan ilegal. Yang ketiga, pemulihan populasi. Yang keempat, pendidikan dan kesadaran masyarakat. Yang kelima, kerjasama internasional. dan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Ria. Apa yang akan kalian lakukan terhadap ancaman keanekaragaman hayati jika kalian menjadi pejabat di daerah tersebut? Pembuatan hutan lindung dan membuat penindakan dalam perundang-undangan tentang hewan yang dilindungi atau terancam punah. Mungkin ini saja yang dapat kami jelaskan. Apa ada pertanyaan dari kalian? Perkenalkan, saya Putri Diana dari kelompok 4. Dari paparan apa yang sudah tadi jelaskan, kira-kira apa sih yang terjadi jika badak Jawa tersebut punah? Jadi mungkin badak perjalanan itu sendiri atau badak Jawa itu salah satu hewan endemik dari Indonesia. Dan mungkin jika dia punah, ikon atau ikonik dari Indonesia sendiri akan semakin hilang. Apa usaha yang kalian? Perkenalkan, nama saya Sandra Utara, saya dari kelompok 3. Izin bertanya, apa usaha yang akan kita
lakukan dengan agar menjadi kepunahan dari badak Jawa tersebut? Bisa dijelaskan gimana? Pembuatan cagar alam yang baik serta pembunuhan yang besar. Yang kedua kan pengendalian perburuan ilegal, di mana dilakukan penegakan hukum yang ketat terhadap perburuan ilegal karena agar perburuan ilegal tersebut tidak terjadi ke depannya lagi. Lalu yang ketiga pemulihan populasi. Yang keempat pendidikan serta kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga ekosistem lingkungan. Yang kelima kerjasama internasional. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho Fikri. Izin bertanya, apakah perkawinan dengan badan jenis lain dapat menjadi solusi? Apakah Untuk perkawinan silang antara pada Jawa dengan badak lainnya itu mungkin bukan menjadi solusi karena akan terjadi perubahan genetik di mana antara genetik dari badak Jawa atau badak Jawa satu misalnya dengan badak Sumatera. Nah, jika digabungkan genetik mereka bersatu seperti badak Jawa yang memiliki jual satu dan jika mereka dikawinkan sebenarnya akan berubah genetik dan menjadi genetik baru dan juga memiliki anak percobaan luar atau tidak. Baik, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian luar biasa, tepuk tangan buat semuanya. Oke, dari hasil presentasi yang kalian lakukan per kelompok ya, apa yang dapat kalian analisis dari permasalahan tersebut tadi? Satu aja, satu orang aja. Untuk kelompok ini, permasalahannya tadi apa? Saya tadi tentang pertimbangan Punang-punang ya. Nah, apa yang dapat kalian analisis dari kepunahan punang-punang tersebut ya? Karena sekarang punang-punang itu hampir tidak bisa kita jumpai ya. Saya bisa menjawab juga sebelumnya seperti yang tadi Bapak katakan, punang-punang itu zaman sekarang sudah sangat sulit ditemui, berbeda dengan zaman dulu. Yang pertama itu karena beberapa faktor. Yang pertama seperti lingkungan hidup punang-punang yang sekarang sudah terganggu karena punang-punang itu spesies yang hidup di tempat yang lembab dengan pencahayaan yang tidak banyak dan juga tempatnya masih bersih, tidak terkontaminasi dengan pestisida. Sedangkan zaman sekarang itu sudah banyak lampu sorot dan banyak pestisida juga yang menyebabkan kurangnya punang-punang. Bisa dipahami? Bisa. Apa ya? Oke, terima kasih untuk kelompok berapa ini? Kelompok 4 ya tadi. Ternyata kendala dari punang-punang itu banyak sekali ya. Salah satunya tadi banyaknya lampu-lampu di daerah kita ya. Sekarang lampu-lampu itu udah merajalela masuk ke kampung-kampung gitu ya. Udah terang di malam hari, jangankan jalanan yang ramai, kuburan aja sekarang udah pakai lampu. Nah, itu yang mengakibatkan salah satunya punang-punang susah dijumpai. Ternyata lahirnya keanekaragaman hayati itu ada beberapa faktor. Yang pertama, ini kita simpulkan ya semuanya dari permasalahan-permasalahan tadi yang kalian pecahkan solusinya. Nah, yang pertama ternyata ada habitat hancur, yaitu yang mengakibatkan ancaman atau punahnya organisme atau punahnya keanekaragaman hayati ya solusinya. Nah, sekarang lanjut ke post test. Silakan buka lagi HP-nya. Di scan. Waktunya 5 menit ya, sama kayak tadi pretest ya. Ya. Ada?
solusi pelestarian karena